ini. Nah sekarang ini sudah sebuah yaitu bekas penjara yang ini semua ini sudah jadi rumah penduduk. Dan ini juga bekas ya rumah tahanan mereka dan sudah jadi ya rumah pribadi. Lokasi untuk yang siang pagi harinya tanggal 30 Maret 1966. 3 mayat di sini. Kemudian di sini ya terhimpun 31 mayat pada saat malam hari 29 Maret 1966. Silakan berdoa. Sebab itu setiap orang itu dikawal oleh 2 orang. Sampai itu yang pertama, itu orang pertama, guru juga sama-sama dengan kawan guru saya. Kalau bisa tolong renggangkan sedikit. Ya, karena itu waktu begini tuh ya, mohon maaf ya saya ganggu sedikit. Ya, tangan ke belakang tuh. Tangan ke belakang, ke belakang. Ya gitu. Nah, satu orang begini. Ya, itu sudah diikat. Jadi caranya begini, saya dengan siku di sini. Siku di sini baru tarik ini dari siku. Nah dengan itu saya belum lagi karena diikat itu sudah membengkak begini. Itu dia sudah cukup merasakan betapa sakitnya, betapa sengsaranya dia. Jadi pada waktu saya tarik tangannya sikunya untuk baru saya dorong lagi siku saya ke bagian tulang rusuknya. Itu dia tambah menit. Nah mengapa saya harus bertindak sedemikian? Sepertinya saya sudah tidak ada punya perasaan kasihan lagi. Karena begini, sudah dari sana langsung berani terlepas berarti kami tidak mau susah-susah itu tinggi kejar itu. Saudara ganti, titik. Ini perintah ABRI ini bukan main-main. Berdiri saja itu, ini umpama berdiri noe-noe begini sebenarnya itu sepertinya tidak pada siap. Itu langsung itu kalau tidak itu ukur senjata, gagal senjata itu kalau tidak itu dan sepatu. Berani terlepas artinya kau yang harus ganti. Pemegang parang itu langsung tak habis, kepalanya liwat ya sudah. Dan saya lah bagian belakang itu menada itu semua, mulai dari otaknya, darahnya. Kalau saya bisa itu, saya harus itu mengundurkan diri dari situ. Saya menjauh dari situ. Tapi sepertinya saya sendiri merasa dan orang lain juga merasa tidak mungkin kalau sampai seperti begitu. Bertindak seperti itu. Sedang ngomong saja. Atau menunjukkan itu ya wajah atau yang ini yang seperti itu tidak setuju dengan tindakan itu saja, itu sudah membahayakan. Sebenarnya saya juga sudah jadi korban. Ya, korban yang akan berkesan cukup lama. Apalagi ya membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan. Ya, harus saya dorong mereka, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya di sini. Itu memang satu hal yang memang ya untuk saya terlalu sulit, terlalu berat, tapi apalah ya daya saya. Sampai saya bertemu dengan orang-orang yang dikatakan terlibat, kemudian dianiaya, dipukul, seperti aniaya hewan, itu saya rasa kasihan. Sebab orang yang kita tangkap ini apakah benar dia terlibat atau tidak. Karena kita tangkap ini karena kita sebagai alat negara, atas perintah, kita ikut perintah untuk menangkap orang yang diduga terlibat. Tetapi bukti untuk terlibat tidak pernah kita lihat.
mama dengan dia punya anak. Menurut saya, pasti mama dengan anak itu tidak bersalah. Ini semuanya rasa sentimen, benci, mengakibatkan mama dengan anaknya menderita ini. Itu menurut saya. Tapi masyarakat banyak yang mengatakan bahwa orang terlibat itu jangan kasihan. Harus musnahkan, hilangkan dari muka bumi ini. Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT, menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan. Bapak doakan kami. Ditulis oleh Kalistasia Wijaya dari bbc.com. Mantan guru dan purnawirawan polisi di Nusa Tenggara Timur bercerita mengenai apa yang mereka sebut beban yang masih mereka pikul akibat diperintahkan untuk terlibat dalam pembantaian massal terkait peristiwa tahun 1965. Mereka mengatakan tidak berdaya untuk menolak karena dapat dikaitkan dengan PKI. Namun kisah-kisah mengerikan masih menghantui mereka, dan diantaranya mereka kisahkan kepada para peneliti dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur yang membantu para korban tahun 1965. Mantan guru yang terlibat dalam menggiring mereka yang ditahan ini mengharapkan pemerintah membantu rekonsiliasi dengan para penyintas. Terkait rekonsiliasi, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, yang menjadi panitia pengarah simposium membedah tragedi 1965 pada April tahun 201, mengatakan masyarakat masih belum siap dengan rekonsiliasi. Semua masuk rekonsiliasi dulu. Dari rekonsiliasi, setelah itu bisa diatur oleh kebijakan pemerintah. Ujar Agus. Komnas HAM pada tanggal 23 Juli tahun 2012 lalu menyatakan, peristiwa brutal yang diduga menewaskan lebih dari 500.000 di Indonesia merupakan pelanggaran HAM berat. Di Nusa Tenggara Timur, setidaknya 800 orang meninggal dalam pembunuhan dalam kejadian lebih dari 50 tahun lalu itu, seperti dilaporkan peneliti James Fox yang dikutip dari buku Keluar dari Ekstremisme. Inilah kisah mantan guru dan purnawirawan polisi. Malam, tanggal 23 Maret tahun 1966, Lapangan Hanga Loko Pedae Seba, Kabupaten Sabu Rai Jua mencekam. Petrus Barapa, yang saat itu seorang guru sekolah rakyat, ditugaskan untuk menjadi satu dari 2 orang yang harus mengapit orang-orang yang dituding PKI ke dalam lubang eksekusi. Seorang guru laki-laki dipilih menjadi orang yang akan ditembak pertama kali malam itu. Petrus mengatakan, seperti domba yang siap disembelih, guru itu pun digiring olehnya ke lubang dan didudukannya, tanpa ada sedikit pun perlawanan. Eksekutor pun mempersilahkan sang guru untuk berdoa, dan Petrus bersiap meninggalkan lubang. Tak disangka, eksekutor buru-buru menarik pelatuk laras panjangnya, saat sebagian tubuh Petrus masih berada di lubang. Cahaya yang seperti kilat menusuk mata Petrus, diikuti suara dor. Tubuhnya sontak basah oleh darah dan potongan-potongan otak. Bapak guru yang saya dudukan itu, saya lihat hanya tubuhnya saja, sampai dengan lehernya, kepala sudah tidak ada. Ujar Petrus mengenang peristiwa 54 tahun silam. Ia kemudian diperintahkan oleh aparat keamanan untuk memegang lampu Petromax di sisi lubang, karena malam semakin larut. Dar-dor, 29 orang ditembak di lubang itu. Ujar Petrus. Sementara, 2 orang lagi dieksekusi dengan parang, karena laras panjang tidak bekerja. Pemegang parang langsung, tak, kepalanya lewat dia sudah. Langsung orangnya ditendang oleh eksekutor masuk ke lubang. Ujar Petrus. Ia dan puluhan laki-laki lain yang bertugas, juga diperintahkan untuk merapikan 31 mayat itu, dan menimbunnya dengan tanah, agar jangan sampai kuburan massal itu diganggu binatang liar. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah kawan-kawan guru Petrus. Tugas Petrus belum tuntas. Keesokannya, ia diminta untuk memegang kunci tahanan dan mengeluarkan satu persatu tahanan untuk diinterogasi. Masing-masing ibu jari orang yang dituding harus dia ikat dengan benang bola, dan mereka digiring pada aparat yang bertugas. Ia ingat salah seorang laki-laki yang dibawanya mengeluhkan apitannya yang terlalu kencang. "Adi, kalau bisa tolong renggangkan sedikit,
kata Petrus meniru lelaki itu. Petrus mengaku, ia harus mengapit para tahanan kencang-kencang karena perintah aparat. Kata aparat, berani terlepas, berarti kami tidak mau susah-susah kejar. Saudara ganti, ini perintah ABRI ini, bukan main-main. Kita harus mau mengerti, memahami, bersikap, bertindak, memposisikan diri dalam keadaan perang. Ujar Petrus. Hari itu, 3 orang laki-laki kembali dieksekusi, tak jauh dari lokasi eksekusi pada malam sebelumnya. Menilik ke insiden setengah abad lalu itu, Petrus menyatakan, dia tidak punya pilihan lain selain melaksanakan apa yang diminta aparat. Petrus, yang dulu anggota Partai Nasional Indonesia, ditunjuk karena merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerahnya. Sangat terpaksa jelas, saya sendiri itu sampai sekarang belum pernah bunuh ayam, ujar Petrus. Saya sebenarnya kalau bisa mengundurkan diri dari situ, menjauh. Namun, menurut Petrus, saat itu keadaan terlalu bahaya. Semua orang yang menentang apa yang terjadi bisa dianggap pro PKI dan menerima hukuman serupa. Ia merasa sebetulnya dia juga korban dalam peristiwa ini. Dalam hati sanubari saya merasa sebagai korban juga. Bukan korban fisik secara langsung dengan kotor darah, otak. Saya sudah jadi korban yang berkesan membekas cukup lama. Apalagi membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan. Harus saya dorong, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya. Itu satu hal yang menurut saya terlalu sulit, terlalu berat, tapi apa daya saya. Kisah serupa juga dialami seorang mantan polisi yang meminta identitasnya untuk disembunyikan. John, bukan nama sebenarnya, menceritakan bahwa 54 tahun lalu ia adalah seorang polisi muda di sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ia ingat betul, sesaat setelah G30 SPKI, John, yang bertugas di kepolisian sektor di daerah itu, mendapat perintah untuk menangkap sejumlah orang yang dituding PKI. Daftar nama-nama itu, ujar John, dia terima dari kepolisian resor. Pagi setelahnya, ia menangkap 3 orang, juga seorang ibu, berusia sekitar 30 tahun, dan anaknya yang masih bayi. Saat itulah, hati John hancur. Menurut saya kemungkinan, pasti mama dan anak itu nggak bersalah. Ini semuanya rasa sentimen, benci, mengakibatkan mama dan anaknya menderita, ujarnya. Namun John mengatakan, saat itu ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena mendapat perintah untuk menyerahkan tahanan ke kepolisian resor. Ia ingat apa yang dikatakan perempuan itu. Kami minta, Bapak tolong doakan. Kami tidak bisa buat apa-apa. Menangis juga salah, bilang tidak apa-apa juga salah. Kita diam saja, ujar John. Memori itu terus menghantuinya hingga saat ini, diikuti pula proses penahanan yang brutal. Tahanan dipukul, ditendang, dipopor, jatuh-jatuh, diinjak lagi. Tapi saya itu lihat saja. Kalau saya bilang jangan, dikira terlibat. Kasihan tidak boleh, ujarnya. Sama seperti Petrus, John mengatakan dia adalah korban. Saya itu korban perasaan, karena orang yang saya bikin tangkap ini, apa benar ini bersalah atau tidak? Itu yang selalu timbul di sayap hati, pikiran. Saat itu, John mengatakan, dia tidak memegang bukti apapun terkait keterlibatan orang-orang yang dia tangkap. Kita tangkap ini sebagai alat negara, kita ikut perintah tangkap orang yang diduga terlibat. Bukti tidak pernah kita lihat. Petrus Barapa mengakui bahwa di masa lalu terdapat konflik antara partainya, PNI, dengan para anggota PKI. Namun, ia menyesalkan apa yang terjadi di tahun 65. Kini, ia menyebut memori-memori di masa lampau menjadi persoalannya sendiri, karena para korban telah tiada. Mengapa kita sampai jadi seperti itu di waktu lalu? Kepada siapa lagi saya harus berhadapan dan ungkapkan rasa saya? Katanya, yang kini dilakukan Petrus adalah menjalin relasi dengan para keluarga korban, seperti istri maupun kakak atau adik korban. Hal itu dapat berjalan karena Petrus adalah mantan guru dan kebanyakan korban di Sabu adalah guru. Kita ketemu berusaha lupakan yang buat jarak di antara kita. Ya, kita ingat suasana-suasana keintiman kita di waktu lalu, saat waktu masih pendidikan. Kami mengenang hal-hal positif sebelum kejadian itu terjadi. Petrus sendiri membantu anaknya, Pendeta Pauina Barapa,
dalam melaksanakan penelitian penyintas 65 dalam penyusunan buku memori-memori terlarang, perempuan korban, dan penyintas tragedi 65 di Nusa Tenggara Timur. Dengan bantuan Petrus, Paoina, Ketua Jaringan Perempuan Indonesia Timur, dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk para penyintas 65 untuk penelitiannya. Petrus Barapa mengharapkan, pemerintah dapat berperan menjadi mediator dalam rekonsiliasi kasus 65. Negara harus memahami, mengerti tindakan apa yang harus dilakukan, supaya negara tidak dibebani hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan. Berbeda dengan Petrus, purnawirawan polisi, John, bukan nama sebenarnya, mengatakan enggan untuk melakukan rekonsiliasi. Ia masih takut disangkut pautkan dengan peristiwa yang telah terjadi setengah abad itu. Karena kalau kita dukung nanti dituduh terlibat. Sekarang ini kita juga harus hati-hati, jangan sembarangan, katanya.